kalau kredit itu nggak boleh lebih sekian persen dari penghasilan kah atau gimana gitu. Mungkin teman-teman SML masih belum kebayang ya kira-kira kayak gimana, mungkin bisa dicontohin kali bro. Saya lulus SMA. Enggak lah, iya sih. Pengalaman pribadi ya, Ya, ini oke. Harga sewanya lebih tinggi daripada cicilannya. Jadi untung. Serius? Caranya? Caranya Jangan dijawab dulu. robot loh. manusia yang jawab. Bukan AI ya. Oke. Langsung dijawab oleh ahlinya. Iya. Halo teman SML, jumpa lagi di SML Talk. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, nggak menarik di SML Talk. Kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya milenial ataupun Gen Z punya hunian idaman mereka. Nah kali ini kita ada tamu spesial, ada Bro Irfan. Say hi dulu dong bro. Hai. Oke, Bro Irfan ini dari Bank BCA yang akan ngasih tips dan trik seputar gimana sih caranya milenial dan Gen Z kayak saya yang Gen Z dan juga Bro Irfan yang milenial ini bisa punya rumah, bukan begitu? Ya betul sekali. Oke, Bro Gamon. Bro Irfan, mungkin ini kita harus flashback sedikit ya. Tahun 2022, Menko kita, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, sempat ngomong nih kalau milenial dan Gen Z itu susah punya rumah. Nah, tahun 2023 Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa ada 81 juta milenial dan Gen Z yang terancam nggak punya rumah nih. Bisa nggak sih bro kita milenial dan Gen Z ini punya rumah dengan kondisi tadi Bu Sri Mulyani udah bilang begitu, Pak Jokowi udah bilang begitu, bisa nggak sih? Masih bisa. Oke. Masih bisa dong Bro Gamon. Caranya? Caranya Jangan dijawab dulu. Caranya ntar akan dibocorin Oke. ya. Jadi temen SML jangan sampai skip karena Bro Irfan akan sepanjang pembicaraan ini akan ngobrolin tips dan triknya kayak gimana sih biar kalian, kita, Gen Z dan milenial bisa punya rumah. Sebelum kita milih KPR nih ya, kan KPR ini salah satu tools yang digunakan banyak anak muda untuk punya rumah gitu ya. Mungkin gaji nggak naik-naik mungkin ya. KPR ini salah satu tools yang paling memungkinkan untuk kita Gen Z dan milenial punya rumah. Ya. Gimana sih kok kalau kita mau pilih properti, apa aja sih yang harus diperhatikan sama Gen Z dan milenial ini? Ya benar. Yang pertama mungkin kita cara pilih propertinya dulu ya. Tapi memang di sini kita tidak menggurui, ini hanya sharing lah ya. Nah dari kami. Jadi yang pertama pilih rumah itu nomor satu berdasarkan survei itu adalah lokasi. Oke. Nomor dua baru harga. Gitu. Nah, yang biasanya sering lupa para milenial ini adalah memilih developer yang bonafit atau enggak, yang oke atau enggak. Nah, itu caranya itu sebenarnya triknya adalah dengan melihat dia kerjasama sama bank mana, bank besar ya. Jadi pilih kalau dilihat dari developer yang bank besarnya kerjasamanya banyak, nah itu pasti oke. Misalnya udah kerjasama sama BCA, kayak Sinarmas, gitu. Nah, itu udah pasti aman. Jadi karena BCA itu punya beberapa kriteria yang sebenarnya mau ngamanin si pembelinya tuh. Jadi udah pasti sertifikatnya aman, udah pasti bukan tanah sengketa dan segala macamnya seperti Sinarmas. Ini aku baru tahu sih, berarti bahwa bank yang menyediakan KPR itu juga meter ya untuk dilihat oleh milenial dan Gen Z ya? Iya betul. Oke. Nah terus berikutnya baru biasanya mereka ngelihat speknya, berapa kamarnya, segala macam. Terus lingkungannya kayak gimana, kota mandiri apa enggak gitu. Misalnya dekat rumah sakit, ada mall, terus kemudian ada sekolah buat anak-anak mereka. Karena biasanya kalau udah weekend gitu udah nggak mau keluar ke Jakarta lagi kan, jauh. Jadi muter-muternya di situ-situ aja. Nah yang paling ngetren nih sekarang, yang paling ngehits di milenial dalam menentukan rumah adalah seberapa jauh ke kantor mereka atau ke tempat usaha mereka. Kalau mereka buka usaha. Jadi selain mereka ngangsur atau nyicil bulanan, mereka juga perlu spare biaya untuk transport kan. Jadi mesti dekat dari stasiun, seperti Sinarmas nih ada bus gitu ya, kemudian ada KRL, kayak gitu sih, itu pertimbangan yang utama. Oke, terus kalau misalnya kita nanya nih, sebagai milenial dan Gen Z, tadi kan ada jarak segala macam, bank dan lain sebagainya gitu ya. Untuk BCA sendiri gitu ya, strategi efektif apa aja sih yang dilakukan untuk menaikkan kelayakan untuk milenial Gen Z ini punya rumah seperti apa kok? Ya oke. Jadi BCA tuh baru aja ngeluarin ketentuan bisa tenornya atau jarak tahunnya itu dari 20 tahun jadi 25 tahun. Itu baru di tahun ini.
Jadi, sebelumnya nggak ada berarti ya? Sebelumnya cuma 20 tahun. Baru tahun ini ada? Baru tahun ini ya, BCA ada 25 tahun ya? Oke. Nah itu jadi bisa membuat angsuran atau cicilan tuh makin kecil. Nah kalau angsurannya makin kecil, mereka tuh para milenial jadi lebih mampu, jadi lebih eligible untuk di-approve sama bank, kayak gitu. Terus kita juga punya skema suku bunga yang menarik. Nah, kemudian kita juga punya ini ya, bisa hitung-hitung angsuran gitu deh sebelum ngambil. Jadi kurang lebih itu strategi BCA sekarang. Tapi untuk itu secara umum ya. Tapi kalau khusus untuk KPR yang ditujukan buat Gen Z dan milenial ada nggak sih BCA punya? Ada. Oke. Kita punya namanya skema yang tadi skema itu, skema suku bunga fix berjenjang. Nah, sesuai judulnya fix berjenjang. Jadi dia tuh pelan-pelan akan naik, cicilannya akan naik. Tapi aim-nya itu sebenarnya bukan naik-naiknya, tapi awalnya jadi murah. Jadi dia nanti seiring dengan berjalannya waktu, dia angsurannya akan naik. Yang penting awalnya murah, bisa di-approve, jadi eligible, jadi kemampuannya meningkat. Nah, kenapa kita bikinnya seperti itu? Karena milenial itu kan umurnya masih muda. Terus kalau mereka kerja, mereka jenjang karirnya masih panjang. Harapannya sih kita berharapnya karir mereka naik terus, penghasilannya naik. Kalau mereka usaha, harapannya juga mereka usahanya akan expand makin gede, terus omsetnya makin banyak, penghasilannya makin banyak, mereka jadi bisa nyicil. Gitu sih. Mungkin teman-teman SMA masih belum kebayang ya, kira-kira kayak gimana? Mungkin bisa dicontohin kali, bro. Misalnya harganya sekian, kalau fix seperti apa gitu? Iya, jadi misalnya fix pertama 3 tahun pertama atau setahun pertama itu harganya 2,75, terus nanti tahun berikutnya angsurannya naik jadi 4, gitu-gitu. Oke, menarik ya ini ya, temen SMA kalau mau ngambil KPR bisa langsung ke BCA ya, dan ngambilnya di Sinar Masten dong pastinya, propertinya. Oke, lanjut. Untuk usia nih, nah ini kan penting juga nih menentukan KPR based on usianya. Kadang-kadang juga kalau usianya tidak mencukupi, bank bisa nolak gitu kan. Nah, kalau dari BCA sendiri kayak gimana nih untuk KPR? BCA itu syaratnya itu 18 tahun sudah bisa ambil. Jadi anak-anak yang milenial bro and sis yang umurnya lahir tahun 2005 itu udah bisa ngambil KPR. Oh iya? Iya, bro kamu memang lahir tahun berapa? 2003 sih. Bisa ya? Bisa. Saya lulus SMA. Enggak lah, iya sih. Berarti 2005 tuh sekarang bisa ngambil rumah ya? Iya, karena umurnya udah 18. Udah bisa. Oke. Yang penting nanti dicek penghasilannya tercermin di rekening kayak gitu udah cukup sih. Oke, jadi cukup usia 18 tahun ke atas sudah bisa beli rumah? Udah bisa di BCA. Oke. Ini menarik sih, mungkin teman-teman SML juga baru tahu ternyata bisa nih umur 18 tahun ngambil rumah. Dan ini kan kalau kita lihat nih kok dengan banyaknya orang yang beranggapan milenial susah rumah, justru anak-anak yang sekarang baru kerja umur 25, 26 tuh sudah kepikiran, gue harus punya rumah nih, gue harus bisa punya properti. Nah, kalau menurut Bro Irfan sendiri, gimana sih cara milenial dan Gen Z untuk ngelola keuangan dia biar bisa punya properti? Ya, mungkin kita bisa cek dulu angsurannya berapa, kemudian penghasilannya berapa, kira-kira masih cukup nggak dikurangi dengan pengeluaran mereka sehari-hari, atau dikurangi juga dengan cicilan yang sedang berjalan ya. Misalnya ada cicilan mobil, ada cicilan motor, terus kemudian ada cicilan di kartu kredit, beli iPhone 15 Pro gitu ya. Bisa gitu beli iPhone 15 Pro. Nah, terus dikurangin yang sekarang lagi ngehits tuh kan pay letter ya, kayak gitu-gitu. Jadi tit letter, banyak letter sekarang kan. Letter dikurang-kurangin, masih cukup. Kalau misalnya nggak cukup, ya kita coba lagi ubah, angsurannya kalau gitu dikurangin deh, bisa dapat rumah berapa. Jadi di rumah saya.bca.co.id itu bisa di reverse. Jadi simulasinya itu bisa kebalik. Yang milenial suka tuh masukin penghasilannya berapa, bisa dapat rumah berapa. Dikurangi dengan pengeluaran mereka. Jadi di situ tinggal ya udah deh kalau gitu saya kurangin deh. Dapatnya rumahnya berapa. Jadi simulasinya bisa dibalik. Sorry, berarti kredit kita itu sangat berpengaruh terhadap di approve atau enggak KPR kita ya? Iya, jadi yang kayak tadi saya sebutin itu harus clean historinya. Kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya ada tunggakan ya diberesin gitu. Ya semoga nggak ada tunggakan ya. Tapi sekarang liburan pay letter. Bener. Gitu-gitu deh. Oke. Tapi kalau perhitungannya nih Bro Irfan, ada nggak sih perhitungannya misalnya
kalau kredit itu nggak boleh lebih sekian persen dari penghasilan kah atau gimana gitu? Ya itu gampangnya teman-teman semua bro and sis tinggal masuk ke website kita rumahsaya.bca.co.id, terus hitung di situ, masukin aja penghasilannya berapa. Di situ rumusnya udah jalan di belakangnya. Jadi ada ya? Ada. Jadi tinggal masukin aja di situ, langsung keluar. Oh, saya bisa beli rumah sekian. Oh, saya bisa beli rumah sekian. Jadi enak banget ya, ada langsung toolsnya, langsung masuk di BCA rumah saya. .bca.co.id. Rumah saya. BCA ntar muncul di sini ya. Rumah saya. Beli rumahnya di Sinar Maslen tetap. Iya. Kan biasanya mereka itu kalau lagi mikir-mikir ya teman-teman milenial kita kan hobinya mikir-mikir belinya nanti gitu ya. Pas mikir-mikir itu kalau zaman dulu kan harus datang ke cabang ya. Betul. Aduh, males lah baru mikir-mikir, masa datang ke cabang cuma minta angsuran doang. Sekarang enggak, lagi santai-santai di rumah, di kantor, lagi istirahat. Bisa tinggal buka website kita terus langsung masuk aja di situ, dihitung-hitung gitu. Jadi ketahuan ya bisa dapat rumahnya berapa dengan kredit yang kita punya seperti apa. Nah, jadi profil keuangan kita bisa dilihat dari situ. Bisa. Jadi tinggal dihitung-hitung aja di situ. Oh, bisa nih. Tapi aku pengen tahu juga kan Bro Irfan sebagai seorang milenial nih, udah punya hunian sekarang ya. Story-nya gimana gitu kan, biar teman-teman juga ngerasa oh jangan ngomong doang nih, jangan-jangan lu juga punya rumah gitu kan. Nah, kalau Bro Irfan gimana ceritanya? Ya, dulu sih tahun 2013 itu sempat beli rumah yang jauh di Bogor. Terus kemudian rumah itu saya jual untuk di-upgrade ke Sinar Mas. Di mana kalau boleh tahu rumahnya? Di Flick House. Wah, gimana rasanya tinggal di Flick House? Nyaman kan? Ya nyaman lah pasti di BSD. Siapa lah yang nggak mau tinggal di BSD? Saya sama teman-teman sampai bercandaan. Semua orang akan BSD pada waktunya. Oke, tolong bingkisannya sekarang dikasih bingkisan dari itu. Jadi nanti mau makan apa silakan. Jadi siapa sih yang nggak kepengen tinggal di kota mandiri seperti ini ya, se-elit ini ya. Beruntung Sinarmas kemarin ngeluarin rumah-rumah yang harganya agak milenial lah ya. Jadi kita agak mampu. Waktu itu memang waktu beli rebutan banget ya. Rebutan banget itu ya hoki lah masih dapat. Kemudian yang ketiga kemarin sempat ambil lagi di tahun ini apartemen di sekitaran BSD. Udah punya satu beli lagi ya. Ya itu menarik sih. Nanti kita ceritain tentang investasinya gimana. Saya pikir saya ajak ke BCA. Terus. Abis itu yang apartemen di BSD itu ditinggali atau di gimana? Ya, yang rumah saya tinggalin, yang apartemen saya sewain. Oke, dan itu skemanya KPR semua atau gimana, Bro Irfan? Iya, KPR semua. Oke. Nah, jadi buat teman-teman Bro and Sis, jangan takut nyicil, jangan takut untuk memulai, karena kalau nggak nyicil nanti nggak punya rumah. Sedangkan harga rumah naiknya ngalahin kenaikan gaji. Ini kejar-kejaran tuh. Karena kejar-kejaran sama omset. Misalnya kalau yang buat punya usaha ya, itu kejar-kejaran banget. Jadi ya kalau bisa ngambil sekarang jangan ditunda. Oke, tapi ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih, Bro Irfan. Sekarang itu banyak orang yang beranggapan bahwa ngapain sih lu beli rumah? Lu bisa nyewa rumah, lebih murah, lu nggak perlu ngurus IPL dan bla 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 gitu. Itu sekarang tuh banyak perdebatan. Kalau kita ngeliat di sosial media, TikTok, Instagram, Short segala macam, banyak konten kreator yang memang dia base-nya knowledge konten kreator yang berbagi pengalaman dan juga sampai bebarin data-data nih. Lebih baik nggak usah beli rumah, mending sewa rumah. Itu kan banyak banget nih. Itu kadang-kadang bikin kita, saya yang Gen Z dan juga Bro Irfan yang milenial, itu tuh jadi mikir, ini beli rumah nggak ya, harganya segini, kayak ada ketakutan untuk kita itu beli rumah dengan KPR. Kalau menurut Bro Irfan gimana sih? Ya, sebenarnya dari kami tuh ada 3 opsi ya. Yang pertama ya tetap nyewa terus atau ngekos terus. Ya, tapi downside-nya adalah, sisi negatifnya adalah ya itu cuman bikin kaya si ibu kosnya doang atau yang punya propertinya ya kan. Jadi kita spending uang tapi nggak punya aset. Itu kalau memutuskan untuk sewa terus. Kalau yang kedua itu adalah beli untuk ditinggali. Nah itu ya yang tadinya budget untuk sewa, budget untuk ngekos, ya
dipindah, ditambah sedikit atau gimana untuk beli rumah dan tinggalin sendiri. Nah, yang opsi ketiga nih yang menarik nih, nyambung sama yang apartemen tadi. Beli tapi untuk disewain. Oke. Nah, kita tahu lah harga properti di BSD ini disewainnya tuh top banget sih. Jadi pengalaman pribadi ya ini ya. Harga sewanya lebih tinggi daripada cicilannya. Jadi untung. Serius. Surplus masih. Jadi buat yang masih mau ngekos misalnya, saya maunya dekat sama kantor, mau dekat sama tempat usaha. Ya udah nggak apa-apa, sewa aja. Tapi beli untuk disewakan. Jadi tetap, jadi si propertinya yang angsur sendiri, udah auto angsur sendiri gitu. Oke. Sepakat nggak sih Bro Irfan kalau memang ada yang mengatakan bahwa kita beli properti itu sama dengan investasi? Karena juga ada yang beranggapan bahwa beli hunian pertama itu bukan investasi. Itu kan banyak tuh pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Nah kalau menurut Bro Irfan sendiri kayak apa? Kalau pengalaman dari ngejual rumah yang pertama kemarin, itu harganya naiknya hampir 2 kali lipat sih. Dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Itu aja seperti itu, apalagi kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Tapi based on pengalaman sih harganya naik. Jadi menurut saya itu mirip sama kayak investasi. Udah kita boleh nempatin, pasti jual naik juga harganya. Gitu sih. Oke. Terus tentang jenjang waktu untuk KPR sendiri nih. Tadi kan sebelum kesini saya sempat ngobrol sama beberapa orang nih tentang ngambil KPR di bank gitu ya. Ada yang beranggapan, kalau gue sih mending ngambil yang cepetan lunas biar cepet beres gitu. Tapi ada yang bilang juga kalau gue ngambil yang 25 tahun deh, lebih murah dan segala macam. Nah, kalau menurut Bro Irfan, Gen Z dan milenial ketika menentukan jangka waktu itu seperti apa? Apakah hanya based on kondisi keuangannya saja pribadi atau ada yang lain tuh yang perlu diperhatikan? Bener tuh Bro Gabon, balik lagi ke kondisi keuangan pribadi. Nggak usah niru-niru orang lain, nggak usah lihat-lihat orang lain. Pokoknya lihat aja di hitungan kita pribadi gimana. Kalau misalnya cicilan pendek nggak masuk, panjangin aja, nggak masalah kok. Gitu sih, yang penting beli rumah dulu. Gitu, atau beli properti dulu gitu. Yang penting beli rumah di Sinar Masland, nyicilnya bisa di KPR BCA. Oke, lanjut. Selanjutnya kan kalau udah pingin beli properti, ada dua pilihan nih, antara rumah, tapak, atau apartemen. Nah, kalau perspektif dari Bro Irfan sendiri ngelihatnya yang mana sih yang lebih cocok buat milenial dan Gen Z? Nah ini banyak banget perdebatan, termasuk di teman-teman pas lagi ngobrol makan siang, pas lagi ngumpul di weekend gitu ya, mereka pada ngobrolin apartemen versus rumah tapak. Gitu ya, tapak ya. Tapi kalau saya sih kembali lagi ke preferensi Bro and Sis semuanya teman-teman. Kalau based on data aja ya, based on data 7 dari 10 orang yang di BCA itu masih ngambil rumah tapak. Ini bukan milenial Gen Z apa semuanya berarti? Semuanya. Semuanya nih, 7 dari 10 masih ngambil rumah tapak. Tapi kan berarti tetap ada tuh pangsa pasar untuk si apartemen. Gitu sih. Tapi kalau untuk milenial dan Gen Z sendiri kayak gimana, Bro? Mungkin untuk yang rumah pertama mereka masih ngincer rumah tapak ya. Tapi kembali lagi ke preferensi teman-teman dan Bro and Sis semua. Jadi mungkin karena keperluan kita kan juga beda-beda ya mungkin ya. Ada yang kantornya di Jakarta Pusat, terus dia pengen lebih dekat sama ininya, kantornya, dia beli apartemen. Tapi juga aja yang ngerasa kayaknya rumah tuh enaknya landed house ya, karena gue punya anak segala macam. Nah itu banyak pertimbangan. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing berarti preferensinya ya. Siap. Nah selanjutnya nih Bro Irfan, kalau program bunga sedang berjalan, apa aja yang menjadi fitur dan produk unggulan dari KPR BCA? Bunga sedang berjalan, yang sekarang lagi jalan ini. Balik lagi yang tadi fix berjenjang itu yang paling laris lah ya diambil di kalangan milenial ini. Karena mereka suka dengan yang tadi tuh, yang penting awalnya masuk, mereka jadi eligible, jadi kemampuan bayarnya masuk. Nanti seiring dengan berjalan waktu mereka naik itu nggak masalah, karena seiring dengan perkembangan karir mereka, seiring dengan pengembangan usaha mereka gitu. Yang penting sekarang beli dulu. Nanti urusan naik ya nggak masalah, udah bisa di cover dengan diimbangi dengan pemasukan yang lebih banyak. Itu yang lagi laris nih. Jadi kembali ke pertanyaan di awal kita tadi. Iya betul. Bisa nggak sih kira-kira milenial dan Gen Z punya rumah? Bisa. Caranya kita rangkum deh, Bro Irfan. Kita rangkum dari pembicaraan tadi. Poin-poinnya kira-kira apa aja yang mungkin ingin disampaikan oleh BCA untuk milenial dan Gen Z untuk punya rumah seperti apa sih? Kalau udah pemerintah bilang
ada 81 juta orang generasi muda yang nggak bisa punya rumah. Lalu juga Sri Mulyani juga bilang susah nih karena pendapatannya nggak kekejar. Nah kalau dari BCA kira-kira seperti apa? Untuk menutup obrolan kita kali ini ya. BCA jadi terus berupaya untuk menggather teman-teman dari Bro and Sis milenial ini dengan cara tadi terobosan yang tahun ini dari tenor 20 tahun jadi 25 tahun sehingga angsurannya lebih kecil. Terus kita juga keluarin skema bunga fix berjenjang yang tadi awalnya murah. Kemudian kita juga ya suku bunganya sangat kompetitif dan kita sekarang punya website rumahsaya.bca.co.id yang tadinya mau angsuran harus ke cabang sekarang tinggal santai-santai di HP udah bisa. Terus untuk pengajuannya pun itu bisa lewat Rumah Saya. Kemudian pas udah ngajuin juga udah bisa di tracking jadi udah sampai mana nih progresnya nih gitu. Terus yang nggak kalah penting sekarang di website kita sudah ada pilihan-pilihan rumahnya, jadi sudah ada listing propertinya, termasuk yang pasti ya ada listingan dari Sinar Masih. Oke, oke. Ini Gitu. menarik sih. Jadi teman-teman SML, generasi mudanya nih, Gen Z dan milenial yang pengen punya rumah, jangan ragu untuk punya rumah. Apalagi tadi Bro Irfan udah ngasih jurus-jurusnya nih, gimana caranya punya rumah. Yang pertama adalah mungkin salah satunya adalah memperbaiki kredit kita ya, Bro Irfan ya, catatan kredit segala macam keuangan kita benerin juga untuk kalau kita ngambil KPR nanti lebih sehat gitu ya, tanda kutip lebih sehat. Oh, satu lagi yang ketinggalan. Apa tuh? Jadi di website kita ada konsultasi KPR gratis. Nah tuh. Udah tinggal chat aja, tanya-tanya. Kalau masih mikir-mikir, tanya-tanya aja gitu di situ. Itu tidak dipungut biaya. Jadi langsung dijawab sama ahlinya, dikasih tahu gimana. Bukan robot gitu. ya? Bukan dong, bukan robot. Loh. Manusia yang jawab. Bukan AI ya. Langsung dijawab oleh ahlinya. Iya. Oke, ini mantap banget sih. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa membantu teman-teman SML yang mungkin sedikit ragu dan bingung untuk menentukan pilihan properti yang diinginkan sebagai hunian masa depannya. Terima kasih Bro Irfan. Ya, thank you. Kita ketemu lagi teman SML. Terima kasih. Bye. Bye.